Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia, dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian. Nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, nikmat yang tidak terbayarkan harganya. Salah satu nikmatnya yang dianugerahkannya kepada kita hingga pada hari ini adalah nikmat sehat walafiat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengisi santapan siang, untuk rohani kita pada siang hari ini, hari Selasa, tanggal 1 September 2020. Saya masih ingin menyampaikan tema memahami perjalanan hidup dan mati. Tapi subtema yang akan disampaikan adalah apa yang harus saya lakukan ketika saya berada di bumi Allah ini. Jawaban sederhananya adalah saya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ditanya, kalau kita merenungkan ini, apa yang harus saya lakukan ketika saya berada di buminya Allah dengan kenikmatan yang luar biasa ini? Aku atau saya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengantar untuk memahami kedudukan takwa yang dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari, mari kita renungkan beberapa ayat dan hadis Rasulullah berikut ini. Ayat yang pertama adalah surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 1. Di mana Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, tidak ada bedanya siapapun Allah menyerukan kepada mereka, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya bahagian tubuh Adam, tulang rusuk Adam, Allah menciptakan istrinya. Atau dengan kata lain, Allah menciptakan istrinya daripadanya. Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim di antara kalian. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan penting yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini, takwalah kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan kamu.
Kemudian bertakwalah kepada Allah, di mana Allah yang telah menciptakan kamu. Kemudian yang mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Kemudian dengan nikmat Allah lah, dan takwalah kepada Allah dengan bersilaturahim dengan sesamamu. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 102, Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Janganlah kamu mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Pernyataan Allah di sini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Bahkan Allah menyatakan, jangan pernah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 10, Allah menyatakan, Qul ya ibadilladzina amanu ttaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maksud dari pesan ayat itu adalah, katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Lagi-lagi penegasan Allah ini kepada hamba-hamba yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, agar mereka melakukan atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya iman yang mereka lakukan, tetapi juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 197. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wahai orang-orang yang beriman, berbekallah. Siapkanlah bekalmu ketika kalian berada di dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat kalian mempersiapkan diri. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk akhiratmu adalah takwamu yang kamu lakukan pada saat di dunia ini. Karena itulah maka kata Allah, wattaquni, takutlah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13, Allah menyatakan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha habirum bima ta'malun. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-berbangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Para pendengar,
para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan seruan kepada seluruh manusia, dan Allah menyatakan, kami telah menciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa. Ketahuilah, pada saat kamu berada di dunia inilah, kamu harus mempersiapkan dirimu dengan bertakwa kepadaku, kata Allah. Karena apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berada di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu adalah bekal untuk kita bawa ke alam akhirat nanti pada saat kita meninggalkan dunia ini. Karena kata Allah dalam Al-Quran, bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, semoga kita sanggup melaksanakannya ini. Semoga kita mampu menjadi orang yang bertakwa pada saat kita berada di dunia ini. Dan itu harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan bekal kita untuk kita bawa pulang ke alam akhirat nanti. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.